Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview lagi sebuah golok. Ini golok multifungsi dibalut dengan full tanduk bule, ukir macan. Ini termasuk sopal-sopalnya diukir macan juga. Ini panjang bilah 30 sentian. Ini ukuran handle-nya untuk di tangan saya ini sangat nyaman sekali, kawan-kawan. Ini pas di tangan. Ini ketemu. Ini salah satu lagi golok yang full tanduk kecil. Ini bajanya dari Perlman atau Perwilis, jadi antara dua kemarin. Ini kata Kang Tatang ya kemarin, ini saya agak lupa Perwilis atau Perdelman Cap Mata, antara dua itu. Nah, ini bilahnya sudah sangat kinclong. Nah, ini ciri khas dari golok dari Kang Tatang ini, bilahnya ini tidak terlalu lebar, teman-teman, tapi ketebalannya standar tebas multifungsi. Nah, ini lebih kurang di 5 mili. Jadi ini posisinya memang nyaman untuk kerja-kerja harian. Gunanya ini nyaman karena dia tidak terlalu berat. Nah, ini untuk kerja-kerja harian yang bukan terlalu berat kita untuk tebas-tebas. Nah, ini nyaman sekali, kan. Ini walaupun bilahnya ini di 3 cm lebarnya dengan ketebalan 5 mili ini walaupun kategori golok tebas ringan atau multifungsi, tapi yang namanya golok tebas ringan atau multifungsi itu untuk kerja-kerja kita ada kebetulan potong-potong bambu, ini tidak masalah sebenarnya, kawan-kawan. Jadi walaupun untuk potong-potong bambu dengan kondisi golok multifungsi itu masih mampu. Nah, artian dari golok tebas ringan itu, jadi ini bukan spesialis seperti golok tebas berat yang memang kita peruntukkan untuk khusus ngambil bambu seandainya, kan, atau kerja-kerja berat. Nah, itu bukan dikhususkan untuk itu. Ini untuk tebas-tebas ringan, ranting-ranting, dan apabila ada bambu ini tidak masalah, tapi bukan yang memang khusus untuk kerja berat. Kalau sekali-sekali ini untuk motong-motong yang berat, ini masih mampu, ini tidak akan rompah. Itu maksudnya golok tebas ringan. Bukan berarti golok tebas ringan itu tidak mampu bilahnya ini potong-potong bambu. Nah, tapi kalau kita memang spesialis, kita mau ngambil bambu dalam skala besar, nah berarti kan kita memang harus mempersiapkan golok yang tebas berat sebenarnya. Jangan kita menggunakan golok-golok yang tebas ringan, karena kita sayang. Golok tebas ringan itu sudah kita setel sangat tajam, kawan-kawan. Jadi kita untuk kerja itu ringan. Nah, apabila ini kita peruntukkan dalam skala lama untuk tebas berat, maka otomatis nanti di sini akan agak menumpul. Jadi kita kerja ringan nanti sudah tidak enak lagi. Nah, itu maksudnya, kawan-kawan.
Nah ini yang dari Kang Tatang ini sebenarnya sudah agak banyak saya goloknya, karena khusus yang dari Kang Tatang Sumedang, ini dari daerah Sumedang. Ini channelnya itu Tang Rohita Channel. Jadi silakan kalau mau berkunjung ke channel beliau. Ini golok-goloknya khas Sumedang sebenarnya. Kalau menurut beliau memang golok-golok khas Sumedang itu tidak ada yang terlalu lebar bilahnya. Makanya di Kang Tatang itu rata-rata golok ini kadang-kadang maksimal itu di 3,5 mili lebar, 3,5 cm lebar bilahnya. Tapi ketebalannya untuk tebas tadi itu rata-rata di 5 mili. Memang peruntukannya untuk tebas ringan. Nah ini untuk kerja harian memang kalau di Sumedang rata-rata seperti ini. Ini menurut Kang Tatang, golok harian masyarakat di daerah Sumedang. Ukuran dan bentuknya kira-kira seperti ini. Memang ini nyaman untuk kerja. Beda dengan golok-golok yang apalagi yang ukurannya sudah 35 cm dengan lebar 4 cm dan ketebalan sampai 7 mili, itu memang tidak nyaman lagi sebenarnya kalau untuk kerja-kerja ringan harian. Yang harian itu memang yang sedang, jangan terlalu berat, tapi dia andal, ketebalannya jangan sampai kurang di 5 mili. Kalau kita bekerja itu kan seperti yang saya katakan sebelumnya, yang selalu kita di pinggang itu biasanya itu memang golok tebas ringan. Nah yang kerja-kerja kita yang kita kerjakan itu kan yang rata-rata yang agak ringan, yang banyak, apalagi di kebun-kebun, ada yang mau dipotong ranting-ranting atau ada yang mau ditebas bekas-bekas apa namanya semak-semak. Itu biasanya memang golok tebas ringan. Jadi kita bekerja itu tidak terlalu cepat capek kalau goloknya tidak terlalu berat. Nah khusus ada yang nanti yang memang harus kita kerjakan yang agak berat, makanya kita sudah siap ada golok tebas beratnya. Jadi ini memang rata-rata yang saya senang itu dari Kang Tatang ini, handle-nya ini dia tidak terlalu besar kawan-kawan. Jadi handle-nya ini pas di tangan. Nah, kalau untuk ukuran tangan saya dan tangan-tangan yang tidak terlalu besar, nah ini nyaman sekali kawan. Jadi golok itu kadang-kadang kita kalau melihatnya kan dengan handle agak kecil, itu banyak orang mungkin kalau melihatnya wah kurang gede apa namanya handle-nya. Tapi pas kalau orang itu sudah memegangnya, nah justru yang nyaman itu golok itu handle-nya itu agak kecil. Ini ketemu antara jari ini dengan ini, jadi kita memegangnya itu erat dan kuat, jadi tidak terasa mau lepas, dan ini menambah power kita. Jadi kita megangnya itu memang kuat, dan golok pun tidak terasa agak berat. Justru ibaratnya bobot dari bilah ini kalau handle-nya ini pas di tangan, jadi maka akan terasa sedikit berkurang bobotnya, dan nyaman sekali kita untuk menebaskannya, karena pas kita mengayunkannya itu memang genggamannya ini erat, enak. Itulah yang saya senang dari produk-produk dari golok Kang Tatang ini. Selain seni-seni ukirnya tadi, tapi memang yang jenis goloknya ini ukuran bilahnya tidak terlalu lebar.
Dia ukuran untuk kerja-kerja harian yang ringan-ringan. Ini enak sekali, nyaman sekali kawan-kawan. Tapi memang beliau kalau untuk ukir memang beliau menyatakan bahwa beliau tidak bisa untuk mengukir. Rata-rata yang handle golok yang memang hasil karya beliau itu bentuknya memang modelnya seperti ini, tapi ukiran ini dia tidak diukir seperti ini. Rata-rata yang memang beliau kerjakan kalau handle-nya ini model jengkolan, tanduk bisa, kayu juga bisa, tinggal pemanisnya saja. Sebenarnya kalau yang ini sebenarnya ini pemanisnya saja untuk ukiran. Tapi kalau kenyamanannya mungkin sama. Kalau saya kebetulan karena saya senang ukir seninya, makanya saya kadang-kadang kalau lewat Kang Tatang itu saya minta yang ukir. Mungkin ini dipesankannya lewat temannya. Ini golok. Dan golok beliau ini untuk ukuran harganya ini tergolong lumayan ekonomis, standar, tidak terlalu tinggi, dengan finishing full tanduk bahkan ukir, harganya tidak terlalu tinggi kalau di tempat Kang Tatang ini. Ini saya kemarin itu mungkin kalau nggak salah sudah hampir 5 atau 6 golok yang pernah saya pesan dari Kang Tatang. Jadi ini salah satu golok dari beliau. Nah ini kawan-kawan, ini saya lupa. Nah ini sistemnya kalau di daerah Jawa ini memang rata-rata mereka sistem serangkanya, nah ini pakai simat meting model ini. Jadi dia nempel seperti ini, di sini ada lubang sedikit. Nah ini untuk masukkan tali fungsinya memang kawan-kawan. Nah kalau ini fungsinya, nah ini untuk masukkan tali ini setelah diikat. Jadi pas mau kerja dia tidak sistem main kait. Nah, tidak sistem main kait. Kalau di daerah Sumatera rata-rata justru dia berlawanan kawan-kawan. Dia di sebelah sini karena dia pakai sistem kait. Jadi tidak diikat seperti ini, dia langsung nyisip ke ikat pinggang. Itu bisa dari tanduk, bisa dari kayu. Atau kalau yang modernnya itu teklok. Nah model-model teklok yang seperti pisau-pisau modern atau sarung-sarung senjata api, ya itu kan modelnya pakai teklok, model kait. Nah Sumatera memang rata-rata biasanya pakai sistem kait. Nah, beda dengan Jawa ini sistemnya mereka pakai tali. Nah ini pemakaiannya memang sama sebenarnya, simple juga, agak simple juga, tapi dia agak rumit sedikit karena ini agak mau diikatkan kan. Dan ini talinya juga kan panjang. Kalau dia sudah di sini kan paksa kita setelah selesai kerja ini harus digulung supaya ini tidak terurai panjang seperti ini. Nah, ini pemakaiannya tinggal kita ikatkan ke ikat pinggang. Nah ini kebetulan yang pasang dari Kang Tatang. Nah di ujung ini memang kalau beliau ini sudah disediakannya tali untuk khusus untuk pisau, ini memang dibuat khusus. Jadi ini diikatkan di lingkar sini, di ujung sini sudah ada lubang model ini, jadi yang ujung ini tinggal dimasukkan. Nah
tinggal nanti pas mau bekerja ini diikat saja seperti ini. Nah, lumayan simpel juga, kan dipindah. Ini juga bisa digoyang-goyang, tapi pas mau duduk juga kan enak sebenarnya. Jadi pas kita mau istirahat lalu pas ini tinggal ditarik aja. Nah, lumayan simpel benar, hampir mirip dengan sistem kite. Jadi mungkin itu saja kawan-kawan review singkat kita seputaran golok untuk hari ini. Terima kasih.